Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hilmiwati, NIM 1911101013. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi 1 sampai dengan materi 7 Kapita Selekta Pendidikan. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yakni membahas tentang Kapita Selekta Pendidikan dan Pendidikan Islam, di mana Kapita Selekta Pendidikan dapat dimaknai sebagai kumpulan atau bunga rampai, yang mana bunga rampai di sini artinya berkesinambungan dari masalah-masalah pendidikan yang dianggap penting untuk dikaji dalam upaya memahami masalah-masalah pendidikan dan memperoleh gagasan-gagasan untuk memperbaikinya. Terdapat beberapa unsur dalam Kapita Selekta Pendidikan. Yang pertama yakni objek pembahasan dari Kapita Selekta Pendidikan merupakan masalah-masalah pendidikan. Yang kedua, yakni masalah pendidikan yang dibahas dalam Kapita Selekta Pendidikan merupakan masalah-masalah yang dianggap prioritas dan penting, sebagaimana dipahami oleh semua orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan bahwa masalah-masalah pendidikan sangatlah kompleks dan juga luas. Unsur yang ketiga yakni pembahasan dari Kapita Selekta Pendidikan merupakan upaya untuk menemukan penyebab dari masalah pendidikan yang ada dan kemudian mencarikan cara untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Jika tadi telah dipaparkan mengenai Kapita Selekta Pendidikan, maka selanjutnya akan dibahas mengenai Kapita Selekta Pendidikan Islam, di mana Kapita Selekta Pendidikan Islam ini merupakan mata kuliah dalam pendidikan Islam yang membicarakan tentang masalah-masalah pokok atau masalah-masalah pilihan dalam pendidikan, yakni khususnya dalam pendidikan Islam yang aktual untuk diinovasi pendidikan Islam. Ruang lingkup Kapita Selekta Pendidikan Islam yang pertama, keserasian. Yang kedua, keselarasan. Yang ketiga, keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dan yang keenam, yakni hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya. Adapun pokok bahasan dari Kapita Selekta Pendidikan Islam sebenarnya hampir sama saja dengan unsur yang ada dalam Kapita Selekta Pendidikan. Hanya saja di sini pokok permasalahannya dilihat dari pendidikan Islam, yakni permasalahannya tetap yang bersifat penting dan terpilih dengan tujuan untuk menemukan penyebabnya dan menentukan jalan keluar dari masalah yang ada. Materi yang kedua yakni materi dari kelompok 1 dengan judul makalah Perkembangan Sistem Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Ketika kita membicarakan mengenai sistem pendidikan agama Islam di Indonesia, maka tidak bisa dilepaskan dari bagaimana sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Selain itu, sejalan dengan perkembangan zaman dan juga pergeseran kekuasaan di Indonesia, pendidikan Islam ini juga mengalami perubahan. Yang mana saat ini jika kita lihat, pendidikan Islam telah bersentuhan dengan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur. Perubahan ini juga berpengaruh terhadap arah tujuan pendidikan Islam, yang mana sebelumnya hanya mengkaji ilmu agama, tapi sekarang juga ditingkatkan kepada kajian ilmu yang lain. Nah, usaha pembaruan pendidikan agama Islam ini atau perkembangannya dapat kita lihat dari bergesernya pendidikan Islam sebelumnya, yang mana dulu melalui surau, langgar, masjid, ataupun yang mungkin pendidikan Islam berlangsung pada rumah-rumah. Nah, sekarang ini sudah berkembang menjadi pendidikan Islam dilakukan di madrasah, pondok pesantren, atau lembaga yang berdasarkan keagamaan. Di mana dalam pendidikan ini sistem modern juga sudah diterapkan. Namun sayangnya, melihat dari perkembangan pendidikan Islam yang ada saat ini, justru terdapat istilah dalam pendidikan yang bisa disebut sebagai dualisme dan dikotomi, yang mana keduanya memiliki makna yang sama, yaitu pemisahan antara pendidikan umum dari pendidikan agama. Nah, dikotomi ini selalu melahirkan pandangan pembedaan di satu sisi dan juga penyamaan di sisi yang lain. Pandangan ini pada hakikatnya mengabaikan esensi atau nilai dari pendidikan itu sendiri, di mana membedakan dan menyamakan ini lebih dimaknai pada tataran permukaan sehingga jelas merusak nilai spirit dari pendidikan Islam.
Dualisme dan dikotomi bukan hanya pada tataran pemilahan, tetapi telah masuk pada wilayah pemisahan yang dalam operasionalnya memisahkan mata pelajaran umum dari mata pelajaran agama, sekolah umum dan madrasah yang pengelolaannya berjalan terpisah-pisah. Yang mana pada puncaknya pemerintahan Orde Baru yang mengeluarkan melalui surat keputusan bersama atau SKB pada tanggal 24 Maret 1975, yang mana hal ini menguatkan pemisahan pendidikan umum dan pendidikan Islam hingga saat ini. Bisa kita lihat gitu ya, bahwa pendidikan umum berada di bawah naungan dari Kementerian Pendidikan dan Budaya, sementara pendidikan Islam itu sendiri berada di bawah naungan oleh Kementerian Agama, yang mana dampaknya itu terasa sangat merugikan dan makna Islam menjadi sempit karena pengotak-ngotakan ilmu yang mana akhirnya menomorduakan dan menganaktirikan pendidikan Islam. Nah, di sini sebagai solusi alternatif untuk mengatasi dualisme dan juga dikotomi ini harus ada upaya integrasi pengetahuan serta reposisi, yaitu bagaimana cara pandang ilmu-ilmu dalam Islam pada posisi yang sebenarnya. Materi yang ketiga, yakni materi dari kelompok 2 dengan judul makalah Konsep Budaya Nasional sebagai Dasar Pendidikan. Kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga negara dan memiliki syarat dibanggakan serta memberikan identitas terhadap warga. Atau dengan kata lain, pengertian budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga kini, sebagai suatu karya yang dibanggakan yang memiliki kekhasan bangsa tersebut dan memberi identitas warga, serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat. Nah, dalam kaitannya konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan, Kartono berpendapat bahwa terdapat beberapa unsur budaya yang harus diikutsertakan dalam kebijakan pendidikan nasional. Yang pertama yakni asas pandangan hidup secara regional dan lokal. Yang kedua, dasar operasionalisasi bagi kegiatan mendidik. Yang ketiga, dasar materialisasi bagi penentuan kurikulum atau muatan lokal. Dan yang keempat, landasan efeksi bagi motivasi belajar dan hidup. Dan yang terakhir, yakni landasan ideal bagi upaya pembangunan lebih maju. Nah, dari sini pendidikan diharapkan dapat menjadi salah satu perwujudan aspirasi dan juga perwujudan kebudayaan bangsa, sehingga ketekunan untuk mengkaji dan menemukan kembali nilai-nilai budaya bangsa asli adalah identik dengan mengkaji asas dinamik yang ada pada bangsa dan bersumber pada budaya daerah. Jika kita melihat bagaimana konsep budaya nasional ini dijadikan sebagai dasar pendidikan, mulai dari tujuan pendidikan hingga kurikulum pendidikan itu sendiri, namun sayang sekali jika kita melihat saat ini di tengah era globalisasi saat ini, yang mana terjadi pertukaran kebudayaan dari satu negara dengan negara lain dengan secara cepat dan mudah. Nah, akibat adanya pertukaran kebudayaan dari satu negara ke negara lain, ini membuat sedikit banyaknya budaya yang ada di masyarakat terpengaruh dengan budaya asing yang masuk. Bahkan ada cara pandang materialistik yang berasal dari budaya asing, yang mana saat ini sudah diadaptasi oleh masyarakat. Anggapan bahwa materi merupakan standar dalam kehidupan sebenarnya merupakan cara pandang yang tidak seharusnya diambil. Namun, sayangnya, pendidikan saat ini justru telah terasuki oleh cara pandang materialistik ini tadi. Akibatnya banyak lembaga pendidikan yang dijadikan sasaran dan juga sarana bisnis bagi kalangan tertentu yang memiliki kepentingan, sehingga membuat proses pendidikan yang seharusnya bersih justru malah tercampur adukan dengan kepentingan segolongan kelompok. Nah, adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah tentu saja dengan melakukan filterisasi, tidak serta-merta menerima semua budaya asing yang masuk. Perlu adanya upaya pemilahan budaya mana yang sesuai dengan Islam dan juga baik untuk diadaptasi ke dalam budaya lokal. Hal ini dilakukan tentu saja untuk meminimalisir dan bahkan untuk mencegah dampak-dampak negatif yang dihasilkan dari adanya pertukaran budaya.
Selain itu juga perlunya kesadaran bahwa pendidikan ini tidak seharusnya dijadikan ladang bisnis seperti yang telah terjadi saat ini. Karena bagaimanapun ketika kita menginginkan perubahan di suatu bangsa, di suatu negeri, maka kita harus memperbaiki pendidikan yang ada. Jika pendidikan ini justru dijadikan ladang bisnis dan tidak dikembalikan pada tujuan utama pendidikan itu sendiri, kita tidak bisa mengharapkan terjadinya perubahan. Karena pendidikan ini merupakan hal penting. Ketika kita hendak merubah suatu bangsa, merubah peradaban, maka kita hendaknya merubah pendidikan menjadi ke arah yang lebih baik. Materi yang keempat, yakni materi dari kelompok 3 mengenai dengan judul makalah yakni pendidikan Islam dan budaya. Pada materi ini, kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan dan juga dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara informal maupun formal. Juga sebaliknya, bentuk, ciri-ciri, dan juga pelaksanaan pendidikan ikut ditentukan oleh kebudayaan masyarakat di mana proses pendidikan itu sedang berlangsung. Nah, salah satu fungsi dari sekolah, di mana sekolah ini sebagai salah satu lembaga berlangsungnya pendidikan, ini mencakup fungsi sosial. Sekolah dalam menjalankan fungsi sosialnya harus mampu mensosialisasikan peserta didik, sehingga peserta didik ini nantinya bisa merubah diri mereka dan merubah masyarakat sekitarnya. Karena bagaimanapun masyarakat merupakan sebuah tempat yang menjadi tempat mereka hidup, tumbuh, berkembang, dan berubah bagi tiap-tiap individu. Sehingga sekolah tidak bisa dipisahkan dengan manusia, karena manusia merupakan anggota masyarakat dan menjadi pendukung dari kebudayaan yang ada di dalamnya. Lalu keterkaitan dengan kebudayaan dan pendidikan ini juga bagaimana dalam proses pendidikan ini terdapat penanaman nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat, seperti kesopanan, keramah tamahan, jujur, dan juga budaya-budaya lainnya yang tentu saja bernilai positif. Nah, penanaman nilai-nilai tersebut tentunya harus sejalan dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Kita bisa mempertahankan budaya yang ada selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan Islam, karena bagaimanapun seharusnya budayalah yang menyesuaikan dengan syariat Islam, bukan justru syariat Islam yang menyesuaikan dengan budaya. Kemudian sayangnya gitu ya, mengingat hubungan timbal balik antara pendidikan dan budaya, justru ada dampak negatif di balik hubungan timbal balik keduanya, yakni tak jarang pendidikan ini juga justru melahirkan suatu budaya yang bisa dibilang tidak baik. Misalnya seperti budaya coret-coret seragam sebagai bentuk merayakan kelulusan di kalangan siswa, yang mana sebenarnya budaya ini tidak membawa manfaat dan justru menimbulkan kerugian, seperti seragam sekolah yang seharusnya masih bisa digunakan tapi malah dicoret-coret, mengganggu ketertiban umum, dan lain-lain. Solusi untuk mengatasi hal ini atau upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kebijakan terkait hal tersebut dan pengawasan terhadap siswa agar mereka dapat lebih bijak lagi dalam bertindak. Nah, upaya ini bisa dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan, memberikan kebijakan terhadap siswanya untuk tidak melakukan euforia yang itu justru tidak bermanfaat. Mungkin bisa dialihkan pada kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Materi 5 dari kelompok 4 dengan judul makalah Dasar Undang-Undang Wajib Belajar. Mengenai wajib belajar ini terdapat dalam undang-undang. Di antaranya berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan sebagai pengganti Undang-Undang nomor 2 Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989. Dan pemerintah mengeluarkan juga peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar 9 tahun yang berkonsep pada pendidikan semesta atau Universal Basic Education untuk membuka kesempatan pendidikan dasar. Untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia, maka harus ada upaya meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia melalui peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar yang menetapkan program wajib belajar 9 tahun.
Nah, pendidikan dasar yang dimaksudkan mengacu pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yakni kemampuan atau pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam bermasyarakat serta untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Di dalam Undang-Undang 1945 bahwa pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia, sebagaimana di dalam pasal 28C ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dan juga pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yakni pasca perubahan, juga merumuskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya. Selain itu juga terdapat dalam pasal 31 ayat 3 dan 4 menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Nah, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR nomor 17 strip garis miring MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia menegaskan jaminan hak atas pendidikan. Selain wajib belajar 9 tahun, sebenarnya juga ada program wajib belajar 12 tahun, di mana ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun sayangnya, meskipun memang sudah ada undang-undang yang menjadi dasar bagaimana wajib belajar 9 tahun, 12 tahun, dan juga di mana di undang-undang tersebut disebutkan bahwasanya pemerintah wajib untuk menanggung biaya pendidikan. Tapi hal ini tidak disertai dengan adanya kemudahan akses pendidikan bagi setiap masyarakat. Karena faktanya masih banyak anak yang tidak mampu untuk mengenyam bangku pendidikan karena berbagai faktor, di mana adanya faktor ekonomi, wilayah tempat tinggal, dan faktor-faktor lainnya. Meskipun memang saat ini sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, tapi hal ini lebih pada faktor ekonomi tadi, seperti pemberian beasiswa kepada mereka yang kurang mampu. Namun pemberian beasiswa ini pun terkadang masih tidak tepat sasaran dan juga tidak merata. Akhirnya upaya yang dilakukan pun tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang diinginkan. Menurut saya, solusi dari permasalahan ini atau upaya yang dapat dilakukan adalah hendaknya pemerintah lebih jeli dalam melihat akar dari permasalahan yang ada. Kalaupun nyatanya memang beasiswa dianggap sebagai salah satu cara yang mampu dilakukan, maka seharusnya pemerintah bisa memaksimalkan mengenai pendistribusian beasiswa tersebut, terutama bagaimana sasaran penerima beasiswa ini haruslah tepat dan tidak memberatkan terkait proses penerimaan beasiswa ataupun syarat-syarat mengenai penerimaan beasiswa itu sendiri. Selanjutnya, materi ke-6, materi dari kelompok 5 dengan judul makalah Memahami Makna Pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu proses bimbingan dan pengarahan yang dilakukan secara terencana dan bertahap oleh seorang dewasa kepada terdidik agar memiliki kepribadian muslim sesuai dengan potensi yang dimiliki. Menurut Profesor Dr. Abdul Ghani Abud berpendapat bahwa pendidikan Islam yang kita inginkan sebenarnya adalah sebagaimana pendidikan yang ideal dan sebagaimana seharusnya, yakni pendidikan Islam yang tujuan dan dasar-dasarnya berdasarkan kepada ruh Islam yang dituangkan Allah dalam Al-Quran, yang dicontohkan Rasul dalam hadis. Jadi yang kita inginkan itu adalah pendidikan yang berada dalam lingkungan kehidupan yang penuh dengan suasana Islami, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Nah, dalam hal ini, pendidikan Islam juga bisa dikatakan sebagai lembaga, di mana
pendidikan Islam ini dapat berlangsung di sekolah-sekolah ataupun madrasah-madrasah. Selain itu, pendidikan Islam juga sebagai disiplin ilmu. Nah, di mana sebagai disiplin ilmu, pendidikan Islam bertugas pokok untuk mengilmiahkan wawasan atau pandangan tentang kependidikan yang terdapat di dalam sumber-sumber pokok dengan bantuan dari beberapa pendapat para sahabat dan ulama atau ilmuwan muslim. Dalam sumber-sumber pokok itu pasti terdapat bahan-bahan fundamental yang mengandung nilai kependidikan atau implikasi-implikasi kependidikan yang masih berserakan. Nah, untuk dibentuk suatu ilmu pendidikan Islam, bahan tersebut perlu disistematisasikan dan diteorisasikan sesuai dengan kaidah atau norma-norma yang diterapkan dalam dunia pengetahuan. Selain dua hal itu tadi, pendidikan Islam juga dianggap atau pendidikan Islam ini juga berperan sebagai nilai, di mana Islam sendiri memandang nilai sebagai sesuatu yang absolut dan relatif sekaligus. Perintah-perintah dan larangan-larangan Allah atau wahyu yang dinyatakan secara jelas dan tegas dalam Al-Quran, lebih khusus lagi pada dimensi ibadah khas, bagi Islam merupakan nilai-nilai yang absolut, sedangkan norma-norma kemanusiaan merupakan nilai-nilai yang relatif. Nah, pada nilai pertama tadi, karena bersifat absolut dan berlaku universal bagi semua kaum muslimin tanpa melihat kapan dan di mana ia hidup, maka nilai-nilai tersebut harus diterima dan dilaksanakan apa adanya. Sedangkan pada nilai yang kedua, karena bersifat relatif, maka selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal atau wahyu tadi, manusia dipersilahkan untuk mengembangkan kreativitasnya. Di balik indah dan mulianya makna pendidikan Islam, sayangnya masih banyak masyarakat yang belum dapat memaknai pendidikan Islam secara utuh. Mereka menganggap bahwa madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah Islam ini hanya berfokus pada hal-hal yang terkait agama. Padahal sebenarnya selain fokus pada aspek agama, madrasah atau sekolah Islam pun tetap memberikan pengajaran terkait pelajaran umum kepada siswa-siswanya. Nah, disinilah letak kelebihan atau keunggulan pada pendidikan Islam, di mana siswanya tak hanya diberikan pengajaran umum, tapi juga ditanamkan nilai-nilai Islam pada diri mereka, sehingga mereka memahami hakikat dan juga tujuan pendidikan secara tepat, sehingga pada implementasinya di kehidupan sehari-hari, mereka dapat menjadi pribadi yang bermanfaat untuk masyarakat dengan ilmu yang mereka miliki. Solusi atau upaya yang dapat kita lakukan untuk mengembalikan masyarakat agar mereka mampu memahami makna pendidikan Islam ini secara utuh adalah dengan memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat mengenai makna pendidikan Islam yang sesungguhnya, dan dengan memberikan bukti bahwasanya pendidikan Islam ini mampu menghasilkan generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Materi yang terakhir yakni materi ke-7 dari kelompok 6 dengan judul makalah Konsep Pendidikan Prasekolah. Yang pertama yakni pengertian pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan juga rohani anak didik di luar dari lingkungan keluarga sebelum mereka memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan prasekolah ini antara lain meliputi pendidikan taman kanak-kanak, kelompok bermain, serta penitipan anak di jalur luar sekolah, atau juga pendidikan anak usia dini. Taman kanak-kanak diperuntukkan untuk anak usia 5 tahun dan 6 tahun untuk 1 atau 2 tahun pendidikan. Sementara kelompok bermain atau penitipan anak diperuntukkan untuk anak paling sedikit berusia 3 tahun. Yang kedua, tujuan pendidikan prasekolah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 adalah untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan dan perkembangannya selanjutnya. Yang ketiga yakni ruang lingkup pendidikan prasekolah. Ruang lingkup kurikulum meliputi aspek perkembangan. Yang pertama, moral dan nilai-nilai agama. Yang kedua, sosial, emosional, dan kemandirian. Yang ketiga, kemampuan berbahasa.
Yang keempat yakni kognitif, yang kelima fisik atau motorik, dan yang terakhir yakni seni. Konsep yang terakhir yakni manfaat dari pendidikan prasekolah itu sendiri. Yang pertama, membantu pembentukan struktur otak anak. Yang kedua, memiliki pencapaian akademis lebih baik. Yang ketiga yakni sebagai tambahan dari aktivitas harian anak, yang mana tentu saja ketika anak berada di lingkungan sekolahnya, kegiatan mereka akan jauh lebih terstruktur. Dengan manfaat yang ada yang diberikan oleh pendidikan prasekolah ini, justru membuat kebanyakan orang tua ini beranggapan bahwa hanya dengan memasukkan anak mereka pada lembaga pendidikan prasekolah itu sudah cukup untuk perkembangan pendidikan anak. Dengan anggapan tersebut lantas mereka berlepas tangan dengan tidak memberikan pendidikan kepada anak mereka di rumah. Padahal pendidikan di rumah maupun pendidikan prasekolah ini keduanya sangat penting dan masing-masing memiliki peranan bagi perkembangan anak. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan yang anak dapatkan di rumah ini jauh lebih berpengaruh dan melekat terhadap diri anak. Oleh karena itu, seharusnya orang tua tidaklah berlepas tangan mengenai tanggung jawabnya terhadap anak untuk memberikan pendidikan yang baik di rumah atau lingkungan keluarga, agar orang tua memiliki kesadaran tersebut. Maka harus ada upaya pengedukasian yang diberikan kepada para orang tua untuk memahami kewajiban dan peranannya dalam keluarga atau peranan mereka terhadap anak, terutama dalam hal pendidikan anak. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.